Halo, selamat malam. Jadi di sini saya akan menembongkan sebuah project test coding dari DevTech. Kita baca ketentuan soalnya dulu. Jadi pertama ini kita coba dulu untuk logout. Yang pertama saya coba logout. Sini saya coba validasi. Nah, data ini karena kosong jadi diminta validasi. Kemudian saya tulis emailnya karena sebelumnya saya udah ngeregister email dan passwordnya. Di sini saya menggunakan Laravel untuk API-nya buat sendiri, API sederhana. Pertama kita cek dulu, kita salahin emailnya, invalid credential, berarti dia ngebaca datanya itu nggak ada di database. Kemudian kita benerin emailnya, passwordnya kita salahin. Sekarang dia ngebaca bahwa passwordnya itu salah. Oke, kita benerin dulu. Nah, ini login udah sukses. Fitur login udah selesai. Kemudian di profil buatlah view dan update pengguna dengan data. Di sini kita bisa update, kita hapus datanya, misalkan jadi kandidat ABG. Tahunnya kita ganti jadi 84, gendernya ganti male, kemudian kita update datanya. Kita cek di halaman depan, datanya udah keubah belum. Jadi kandidat aja karena first name-nya kandidat. Kita coba deh first name-nya ganti dengan Mas Abgi. Di sini last name-nya Parehan. Kita coba update. Oke, datanya berhasil ke update. Kemudian profilnya, ini kan profil pertama kali. Nah, sekarang saya ganti profilnya. Kita ganti pakai foto yang ini. Oke, berarti fitur profil sudah selesai. Kemudian pengguna dapat melakukan logout. Oke, saya logout. Logout berhasil sukses. Kita coba restart. Dia masih di aplikasi atau enggak? Masih masuk enggak? Oh, ini enggak. Oke, sekarang kita login lagi. Salah password info tes. Sekarang kita login lagi. Kemudian kita restart aplikasinya. Apakah dia masuk ke login lagi atau langsung ke aplikasi? Ternyata langsung ke halaman utama. Karena apa? Karena dia udah nyimpen tokennya di local storage share preference. Kemudian di bawah tuh ada buatlah fitur list, create, update, dan delete. Oke, langsung aja kita buat fiturnya. Untuk datanya kita buat hari ini, jamnya itu 21, 25, 27 deh. 21, 27. Titelnya Deptek Indo. Halo semuanya. Nah, di sini ada fitur lampiran catatan. Kita coba upload catatannya. Nah, di sini bisa pakai format image, terus format PDF, docs, dan lain-lain. Kita coba pakai, jangan pakai image lagi, kita coba pakai PDF nih. Kita coba invoice yang ini. Nah, dia udah upload. Nah, kita set reminder ya. Berhubung waktunya kelamaan, kalau sesuai soal kelamaan, saya bikin yang 2 menit aja. Kita add agenda. Oke, sukses nih. Create agenda udah sukses. Kita lihat.
time-nya itu 21.27. Nah, dia remindernya itu bunyi di sebelum 2 menit sebelum waktu yang ditentuin di jam 21.25. Kita tunggu di 21. Nah, ini notifnya udah muncul. Pas di 21.25 kita cek notifnya. Kemudian kita edit, kita update jadi detect flutter titelnya. Karena saya nampilnya cuma di titel, jadi saya update titel aja biar kelihatan. Tuh datanya udah ke update jadi detect flutter. Kemudian kita coba delete. Nah, jadi karena habis delete dia nge-get data ulang. Jadi dia nge-get data yang baru karena data baru kan udah kosong, makanya kosong. Kalau tidak ditambahin fungsi nge-get data baru, dia kemungkinan masih masih ada di sini karena dia nggak real time ya, karena pakai API. Kemudian saya ngejelasin sedikit aja di bagian di sini ada remote data source, agenda data remote data source kayak untuk ke API-nya tuh. Ada API agenda, ini ada get, nge-get yang list, ini untuk nge-create pakainya post, lalu ada update pakainya put, kemudian ada delete pakainya delete. Kalau delete itu pakai ID, jadi kayak ada agenda mana yang mau dihapus ID-nya, makanya digunain ID. Di sini ada out lokal, ini saya buat nyimpen data lokal, misalkan habis login saya save datanya tuh kayak namanya semua itu di lokal bisa. Jadi di halaman ini sebetulnya kita bisa manggil juga dari lokal, tapi saya bikin fungsinya sendiri ini dari API. Kemudian ini remove, jadi nge-remove data ketika dia logout, dia nge-remove data yang ada di lokal HP atau lokal device nya. Kemudian get token, nah ketika kita udah nge-save token habis login, token itu masih ada di HP kita nih, kita lagi buka aplikasinya, itu tokennya masih ada. Jadi token ini berfungsi kalau kita mau buka fitur yang lain, misalkan kayak tadi di sini kan ada fitur nge-get agenda, ini harus ada tokennya kan. Nah itu dipakai token dari user pas ketika login. Ketika user login dia dapat token. Nah token semua ini di save. Nah token ini yang dipakai di tiap buka, istilahnya kayak kita buka pintu lah, itu kuncinya tokennya ini. Nah ini is login cuman buat bikin kondisi di splash pack datanya ada atau enggak, nol atau enggak. Kalau nol kan berarti udah di remove dari lokal gitu, buat bikin kondisi di splash pack aja sih. Kemudian di out remote data source ada register kita kan ngirim data, berarti kita butuh data requestnya apa nih, kayak tadi ada first name, last name, ada birthday, terus ada gender, ada male female, kita pilih gender. Nah itu kan berupa data request, data yang kita kirim ke server. Kemudian login, kalau login cuman kita butuh dua data doang. Ini logout, kalau logout kan nggak butuh apa-apa, malah kita harus ngapus data. Nah inilah ada fungsi yang namanya remove, ini remove dari lokal. Nah ini untuk nge-fetch user, nge-get user kita sendiri. Makanya kalau di sini kita nge-get user nggak perlu pakai get ID berapa, kita karena punya token, jadi udah token ini udah teridentifikasi bahwa itu kita gitu. Nah ini untuk update user, upload foto. Nah, ini untuk bagian notifikasinya saya bikin kayak gini, cuman sederhana sih. Saya pakai blok kayak nge-add data agenda. Nah di blok ini buat ngambil fungsi dari remote data source, kayak create data yang tadi. Eventnya apa, eventnya itu yang kita kirim apa, karena kita nge-create atau add, kita ngirim agenda requestnya kayak apa, kayak title, description, kita ngirim. Nah kemudian di sini kayak bentuk pengembalian dari mereka, dari server yang ngembalin apa, kita di sini kita bikin agenda respon.
baru kita olah nanti di UI pakai blok. Nah kalau kita nge-get, kita nggak butuh data apa-apa, kayak di event kita nggak butuh data yang dikirim, makanya nggak ada. Mungkin itu aja dari saya, lebih jelasnya mungkin bisa nanti saya share karena waktunya mepet. Terima kasih udah dikasih kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.